Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dari kelas 12 IPS 3 ingin mewawancarai narasumber kami, Pak Berodi, mengenai kebijakan apa yang beliau rasakan pada masa Orde Baru. Perkenalkan, nama kami. Saya Ahmad Aliliani. Saya Leza Dia Safira. Saya Cantika Nandita. Berikut hasil wawancara kami. Jadi Pak, kesibukan Bapak pas masa Orde Baru itu apa ya Pak? Ya sekolah, saya belajar. Oh, jadi Bapak sebagai mahasiswa gitu ya Pak? SD, SMP, SMA saya mahasiswa 2 semester. Oh, Kalau Terus Orde Baru. bagaimana kondisi negara pada saat masa Orde Baru? Sebetulnya baik-baik saja ya. Awalnya baik-baik saja, berjalan normal karena dipegang langsung oleh presidennya waktu itu, semuanya dipegang oleh dia. Tapi kekurangannya adalah ketika berbeda pendapat, itu tidak boleh kita berbeda pendapat dengan dia. Salah. kita nggak boleh mengkritisi gitu Dikritik ya cukup sulit untuk mengkritik dia. Menurut Bapak masa Orba sama sekarang enakan mana Pak? Secara ekonomis mungkin ada sedikit Orba, tapi banyakan sekarang. Ekonomisnya masih enakan sekarang gitu ya. Karena kita sekarang bisa ngapain aja boleh, usaha apa aja boleh gitu kan, tidak dipersulit. Yang penting ada modal, ada apa, semuanya bisa kita lakukan. Kalau urusan ekonomi tidak ada pembedaan antara Tionghoa dan Tionghoa, tidak ada, semuanya sama. Siapa yang memiliki 5C, kapital, karakter yang bagus ya tetap akan diberikan kredit tanpa melihat memandang siapapun. Kalau untuk keamanan nih Pak ya, yang pernah saya dengar itu katanya tuh kalau untuk tingkat keamanan di masa Orde Baru itu kan kita aman Betul, banget gitu ya Pak ya? Memang sangat aman sekali, karena dari ada Babinsa, ada Polsek dan semuanya benar-benar berusaha memantau ya, bukan apa-apa, memantau masyarakat, sampai ada intel dan lain sebagainya, sampai ada namanya Bapostranasda, itu untuk intel di tingkat kabupaten, kota, sampai provinsi ada, sampai akhirnya ada BIN itu seperti sekarang gitu. Jadi semuanya kita gerak-gerik kita itu dipantau oleh negara. Jadi mau pulang malam pun aman katanya dulu ya Pak? Ya, Ada preman ya katanya. karena kan ada istilah Petrus itu kan ya. Oh iya Petrus. Tapi kan sekarang Jokowi sudah meminta maaf terhadap korban-korban yang pernah dianggap sebagai Petrus. Gitu. Terus kebijakan politik pada saat Orde Baru itu kayak gimana? Iya, kebijakan politiknya ya paling gampang itu ya fusi itu. Semuanya agar terkontrol, ada fusi partai. Semua partai-partai dijadikan satu. Gitu kan, seperti PDI itu kan afiliasi dari Parkindo, dari PNI gitu. Partai-partai nasionalis jadi PDI. Kemudian partai-partai Islam ada NU gitu, ada kemudian PSI itu dijadikan namanya P3. Jadi agar semuanya mudah dikontrol oleh Soeharto. Jadi itu pas kalau untuk pemilihan presiden itu jadi nggak kayak kita sekarang gitu ya Pak, nggak ada pemilu gitu Tidak ya, Pak? ada, karena kan mengacu pada Undang-Undang Dasar yang memilih mengangkat presiden adalah MPR. Kemudian dilakukan amandemen bahwasannya presiden dipilih secara langsung. Jadi semuanya sudah paket. Oh iya, udah Asal- nggak bisa kayak sekarang. Iya. Kalau sekarang kita nyoblos apa yang kita suka gitu pilih, kan. ya. Ya. Kesibukan Bapak pada masa Orde Baru itu seperti apa ya? Sekolah, saya hanya belajar dan belajar. Oh iya, kan nih Bapak Murid waktu yang itu baik. kan sebagai pelajar nih, mahasiswa, itu tuh ada nggak sih Pak hal yang membuat Bapak tertekan gitu Pak dalam hal kebijakannya gitu? Kalau ya tertekannya ya cuma ketika kita berdiskusi secara bebas ya, tidak sebebas sekarang gitu kan. Ketika kita mau berbicara ABCDE harus laporan dulu kan, sampai teman-teman saya ada Mubes Munas mahasiswa ada intelnya di dalam. Oh, jadi semuanya dipantau di dipantau, mana-mana sangat gitu ya, Pak? dipantau. Ketat Gitu. ya berarti? Iya. Yang paling saya rasakan adalah, saya kan orang NU, Muktamar NU 1994. Itu sangat kentara sekali bagaimana permainan pemerintah pusat yang ingin menguasai arena muktamar gitu kan. Jadi orang NU itu kan nggak bisa diatur oleh pemerintah. Akhirnya pemerintah kala itu memasang yang namanya Abu Hasan, padahal Abu Hasan itu bukan ulama, bukan ustadz gitu kan, tapi dia adalah seorang sekda yang pesanan Soeharto untuk masuk ke NU. Oh, jadi kayak untuk mengawasi gitu ya Pak? Iya,
Itu sampai itu ada muktamar yang isinya tank. Iya. Iya, di arena muktamar ada tank, ada tentara, sampai jenderal-jenderal itu tiap hari bolak-balik. Berarti benar-benar seketat Iya, itu ya seketat zaman dulu itu. itu ya. Jadi itu kalau Anda buka di file-file di YouTube bagaimana muktamar Cipasung, di situ Anda lihat bagaimana Soeharto ingin menguasai NU tapi tidak bisa. Kalau misalnya ini kan Bapak kan waktu itu kan ada kerusuhan tuh. Ya. Bapak ada nggak sih Pak kayak kepikiran Bapak tuh sebagai pelajar ingin ikut serta dalam demonstrasinya gitu Pak? Oh, waktu itu saya di Jogja, tidak di Jakarta. Jadi kerusuhan itu Bapak nggak begitu tidak merasakan merasakan. Paling kalau di Jogja. lihatnya dari televisi Ya, atau begitu surat koran ya. kabar. Tanggal gitu itu ya, kan 13-14 Mei ya. Gitu. Nah, Terjadi. pas zaman krisis moneter itu tuh gara-garanya apa sih Pak penyebabnya Krisis itu? moneter, cadangan devisa kita itu kecil, kemudian kita banyak meminjam hutang luar negeri dengan menggunakan dolar. Ketika dolar menguat, kemudian rupiah melemah, nah disitulah gampang sekali negara kita perekonomiannya goyah gitu. Oh, jadi sampai harus ada ribut demo buat menurunkan Pak Harto gitu. Iya, begitulah ceritanya. Menurut Bapak itu pas pemerintahnya Pak Harto itu kejam nggak sih Pak dia? Sebetulnya tidak ya gimana ya, dia menganggap bahwasannya yang berbeda dengan dia dianggap sebagai sesuatu yang subversif ya. Tidak ya ditindak lah. Jadi dia tuh maunya tuh cuman yang seluruh sama dia aja Ya, gitu ya Pak, ya. nggak mau yang bertentangan sama Betul dia ya Pak. ya, seperti nggak usah jauh-jauh, ada petisi 50 kalau Anda baca, semuanya adalah teman Soeharto, tapi karena tidak suka dengan kebijakan dia akhirnya jadilah yang namanya petisi 50. Isi 50. Iya, di situ Anda baca saja bagaimana petisi 50. Cuma tadinya temannya Soeharto kemudian berbalik menjadi mengkritik jadi- Soeharto. oh. Gitu. Terus jadi teman-temannya itu diapain tuh sama si Soeharto itu, Pak? Ya paling ada namanya cegah tangkal, tidak boleh keluar negeri, tidak boleh menghadiri seminar-seminar gitu. Oke, jadi kayak tahanan luar gitu. ya, Pak? Bukan, beda lagi. Oh, beda. Namanya itu seperti Nasution itu pernah diundang oleh Ali Sadikin oleh petisi 50, tapi ketika dia baru mau berbicara di depannya sudah ada senjata. Waduh. Itu udah diancam dulu nih Ya, Pak ya sebelum begitulah. berbicara. Terus ke yang pas masa Orde itu kebijakan ekonominya seperti apa? Dia namanya trickle down effect, menetes. Jadi Soeharto itu lebih suka dengan konglomerat dari konglomerat buka usaha, nah dari situ baru menetes ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah. Namanya trickle down effect. Oh. Kalau kesan Bapak tuh pas masa Orba itu gimana ya Pak? Kesan Aman iya, harga-harga tidak iya, baik-baik saja. Cuma ketika masalah perpolitikan saja, perbedaan perpolitik. Iya. itu aja kayak. Kalau keamanan mah enak banget Ya. ya Pak pas zaman itu daripada zaman sekarang. Iya gitu, sebetulnya begitu. Oh, Ya. jadi seperti itu ya Pak Mm-mm. pas masa Orba itu. Iya. Baik Pak, terima kasih ya Sama-sama. Pak. Maaf Sama-sama. mengganggu waktunya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Sama-sama.